dokter penjaga kamar mayat. Pada malam yang sunyi, di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah rumah sakit tua yang dikenal dengan nama RS Suryatma. Di balik dinding beton dan lorong-lorong yang sepi, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Di sanalah, di ruang-ruang yang berbau antiseptik dan debu, kisah tentang seorang dokter yang bernama Dr. Arman Pratama mulai terukir. Seorang dokter yang bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjadi saksi bisu dari arwah yang tak pernah tenang. Malam ini, izinkan saya menceritakan kepada Anda kisah nyata yang menyeramkan ini. Kisah dokter penjaga kamar mayat. Dr. Arman Pratama bukanlah dokter biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, pendiam, dan sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Sejak lulus dari Fakultas Kedokteran, ia memilih untuk bekerja di RS Suryatma, sebuah rumah sakit dengan sejarah panjang dan reputasi yang agak angker. Konon, bangunan tua tersebut pernah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa aneh, terutama di kamar mayat yang terletak di ruang bawah tanah. Dr. Arman ditugaskan sebagai penjaga kamar mayat. Tugasnya tampak sepele, memastikan identitas jenazah, menyiapkan tubuh untuk otopsi, dan menjaga agar ruangan tetap terkunci selama malam hari. Namun, tidak ada yang tahu bahwa tugas tersebut membawa Dr. Arman ke dalam pusaran misteri yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di awal-awal penugasannya, ia hanya merasa aneh dengan suasana kamar mayat yang sunyi dan dingin. Bau formaldehida yang menyengat bercampur dengan aroma lembab yang tidak sedap membuatnya selalu merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Namun, sebagai seorang profesional, ia mengesampingkan perasaan itu dan terus menjalankan tugasnya setiap malam. Pada suatu malam yang mendung, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Dr. Arman sedang memeriksa data jenazah di ruang arsip kecil di samping kamar mayat. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik yang berasal dari lorong gelap di luar ruangan. Awalnya, ia mengira itu hanyalah angin yang menerpa celah-celah jendela tua. Namun, suara itu semakin jelas, seakan seseorang sedang berjalan perlahan dengan langkah berat di lantai keramik. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ngeri, Dr. Arman memutuskan untuk keluar memeriksa. Tangannya yang gemetar menyentuh gagang pintu, dan ketika ia membuka pintu, ia melihat bayangan samar seorang sosok berpakaian serba putih melintas cepat di ujung lorong. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Mungkin hanya imajinasiku, pikirnya. Keesokan harinya, ketika ia meneliti kembali catatan jenazah, Dr. Arman menemukan sebuah nama yang selalu membuatnya terhenyak. Nindi, seorang pasien yang meninggal mendadak karena kecelakaan tragis. Nindi dikenal sebagai gadis yang ceria, namun seminggu sebelum kematiannya, ia pernah mengeluhkan gangguan tidur dan merasa ada sosok yang selalu mengikutinya. Dr. Arman menyimpan catatan itu dengan rasa curiga, lalu kembali ke kamar mayat untuk menyelesaikan tugasnya. Malam itu situasi semakin aneh. Saat ia sedang merapikan dokumen-dokumen, ia mendengar bisikan halus di telinganya. "Bantu aku!" Suara itu terdengar lirih, hampir seperti desir angin yang berhembus melalui sela-sela jendela. Berbekal keberanian yang tersisa, Dr. Arman menoleh, namun tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan samar di pojok ruangan yang membuat bulu kuduknya merinding. Seiring berjalannya waktu, keanehan di kamar mayat mulai memuncak. Dr. Arman sering melihat bayangan yang melintas di cermin tua yang menggantung di dinding ruangan. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur atap rumah sakit, ia harus mendampingi jenazah seorang pria tua yang dipersiapkan untuk otopsi. Dalam keheningan malam, ketika semua lampu sudah dipadamkan kecuali satu lampu neon redup di sudut ruangan, ia mendengar langkah kaki berat mendekat. Ketika ia menoleh, ia terpana melihat sosok seorang pria tua dengan wajah yang pucat dan mata yang penuh ratapan berdiri di depan peti jenazah. Wajahnya tidak berkerut, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Siapa kamu?" tanya Dr. Arman dengan suara gemetar. Sosok itu hanya mengangkat tangannya, seakan-akan meminta bantuan, dan kemudian perlahan-lahan menghilang ke udara, meninggalkan bekas aroma melati dan tanah basah. Keesokan malam Dr. Arman semakin dihantui oleh penampakan yang sama. Kali ini, suara-suara samar terdengar seolah datang dari dalam dinding kamar mayat. Ia mendengar bisikan yang mengatakan, "Jangan tinggalkan aku," serta rintihan pilu yang membuatnya tak bisa tidur. Dalam keadaan setengah sadar, ia pun menuliskan semua yang dialaminya di buku harian yang selalu ia bawa. Setiap goresan pena itu terasa seperti menulis kisah yang tak seharusnya ia ketahui. Di sela-sela malam-malam panjangnya, Dr. Arman mulai menemukan kaitan antara kejadian yang dialaminya dengan jenazah-jenazah yang ada. Banyak dari jenazah itu memiliki kisah hidup yang penuh luka, penolakan,
dan penderitaan. Sosok-sosok yang ia lihat seolah adalah wujud dari penderitaan mereka yang belum menemukan kedamaian. Salah satunya adalah Nindi, gadis yang sempat mengungkapkan perasaan takutnya akan kehadiran makhluk halus sebelum meninggal. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ruangan itu telah menjadi tempat peristirahatan bagi jiwa-jiwa yang tersesat? Atau justru penjara bagi arwah yang belum menemukan penebusan? Pada suatu malam yang paling pekat, hujan turun dengan deras dan angin menggulung seluruh rumah sakit. Dr. Arman, yang kini sudah terbiasa dengan keanehan malam itu, kembali menjalankan tugasnya. Namun malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat, dan aroma anyir yang tidak dikenal menusuk hidungnya. Saat ia membuka peti jenazah seorang wanita muda, ia tiba-tiba melihat secercah cahaya yang berpendar dari dalam peti. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan berubah menjadi ladang bayangan yang menari-nari di dinding, seolah waktu berhenti. Di tengah kekacauan itu, sosok Nindi muncul dengan jelas. Namun kali ini, wajahnya bukanlah wajah gadis ceria yang pernah ia kenal, melainkan tampak muram dengan mata penuh amarah dan kesedihan. Suara Nindi menggema, "Kenapa kau biarkan kami terjebak di sini? Aku butuh bantuanmu, Dr. Arman." Dengan jantung berdegup kencang, Dr. Arman mendekat, mencoba mengerti pesan yang disampaikan oleh arwah itu. Namun, sebelum ia sempat merespons, bayangan-bayangan lain mulai memenuhi ruangan, wajah-wajah penderita, yang seluruh hidupnya penuh duka dan kehilangan, berkumpul seakan memanggil keadilan. Dr. Arman merasa seolah-olah ia ditarik ke dalam pusaran dimensi lain. Suara-suara itu semakin keras, menyatu dengan dentuman petir di luar jendela. Ia pun terjatuh ke lantai, merasakan dinginnya keringat dan udara yang menusuk setiap pori tubuhnya. Dalam momen yang tampak seperti keabadian, ia melihat sosok-sosok itu mendekat, satu demi satu, dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Mereka tidak berniat jahat, melainkan hanya ingin dibebaskan dari penderitaan yang terus menghantui. Di tengah kepanikan itu, Dr. Arman menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai penjaga kamar mayat ternyata lebih berat dari sekadar merawat tubuh yang sudah tiada. Ia merasa terpanggil untuk mencari tahu penyebab penderitaan mereka, dan untuk membantu jiwa-jiwa yang tersesat menemukan jalan menuju kedamaian. Namun, sebelum ia bisa mengumpulkan kekuatan untuk bangkit, ia mendengar suara lembut yang seolah datang dari dasar hatinya. "Kamu juga terjebak, Dr. Arman." Setelah malam itu, keadaan Dr. Arman tak lagi sama. Ia mulai menyelidiki arsip-arsip tua rumah sakit dan menemukan fakta mengejutkan. Puluhan tahun yang lalu, sebuah insiden tragis terjadi di RS Suryatma. Seorang dokter senior yang juga bertugas sebagai penjaga kamar mayat pernah mengadakan eksperimen terlarang untuk menghubungkan dunia antara yang hidup dan yang mati. Eksperimen itu berakhir dengan bencana, menjerat jiwa-jiwa tak bersalah ke dalam ruang kamar mayat, membuat arwah-arwah itu tidak pernah bisa tenang. Dr. Arman pun tersadar bahwa mungkin nasibnya sudah tertulis sejak lama. Ia merasa beban tanggung jawab yang berat, antara mempertahankan tugas sebagai dokter dan sebagai penebus bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Malam demi malam ia melakukan ritual kecil, membaca doa dan meminta pengampunan bagi setiap arwah yang tersiksa. Namun semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak pula bayangan dan bisikan yang menghantui pikirannya. Akhirnya, dalam sebuah malam yang sunyi dan mendung, ketika ia tengah melakukan ritual di kamar mayat, Dr. Arman merasakan kehadiran yang begitu kuat, seolah seluruh ruangan terisi oleh energi yang tak terbendung. Dalam sekejap, semua arwah itu berkumpul di sekelilingnya, dan ia mendengar suara yang berkata, "Kami telah menunggumu. Bebaskan kami dari penderitaan ini, dan bebaskan dirimu dari kutukan ini." Dr. Arman, dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh tekad, mengangkat tangannya dan berjanji akan mengungkap rahasia kelam yang telah menghantui rumah sakit itu selama puluhan tahun. Setelah malam itu, tak ada yang pernah melihat Dr. Arman kembali dalam keadaan yang sama. Beberapa orang mengaku melihat sosoknya berjalan dengan tenang di lorong-lorong RS Suryatma, seakan-akan ia telah menemukan kedamaian. Namun, ada pula yang berbisik bahwa Dr. Arman telah mengorbankan dirinya untuk membebaskan arwah-arwah terperangkap, sehingga jiwanya kini juga terikat di antara dua dunia. RS Suryatma pun perlahan berubah. Malam-malam di sana menjadi lebih tenang, dan ruangan kamar mayat yang dulu selalu dipenuhi keanehan, kini tampak seperti tempat peristirahatan terakhir yang damai. Tetapi bagi sebagian orang, terutama mereka yang pernah mendengar kisah-kisah lama, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah pengorbanan Dr. Arman benar-benar telah membebaskan jiwa-jiwa yang tersiksa, atau justru membuka pintu bagi kekuatan yang lebih gelap untuk kembali? Kisah ini mungkin hanyalah sebuah cerita. Namun bagi mereka yang pernah berada di RS Suryatma, malam itu masih terasa begitu nyata. Sebuah malam ketika batas antara hidup dan mati benar-benar tipis.
Dan jika Anda berani, kunjungilah RS Suryatma suatu hari nanti. Mungkin di sana Anda akan mendengar bisikan halus yang berkata, "Bantu kami." Terima kasih telah mendengarkan kisah dokter penjaga kamar mayat. Ingatlah, di dunia ini ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia, dan kadang kegelapan lebih dari sekadar ketiadaan cahaya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.